Silahkan kalau berani juga mencaci maki Mas Maji silahkan. Berani misuh-misuh, berani menghina, ya silahkan. Tapi saya tidak. Seluruh senior di PSHT, seluruh senior di SH, saya akan hormati. Itu hak saya untuk menghormati orang, hak saya untuk tidak misuh-misuh, hak saya untuk tidak caci maki, hak saya untuk tidak menghina orang. Yang tukang menghina seperti di grup Jabodetabek, grup WA, seperti ada yang di grup Facebook, PSHT seluruh dunia, PSHT kemudian keluarga besar, yang miso-miso, yang caci maki, silahkan lanjutkan. Oke? Engko nek wis mati rak mari. Bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dihilangkan dari sifat-sifat yang kurang baik, sifat-sifat dengki, sikap-sikap serai. Kemudian kita juga harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan saudara-saudara kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku semuanya di persaudaraan setia hati Trate, sekarang ini lagi rame. Kenapa? Karena saudara-saudara kita yang ada di Trah SH sudah mulai mengungkap sejarah-sejarah yang sebenarnya. Dan memang saya sudah puluhan tahun yang lalu saya juga bilang bahwa sejarah ini ada yang dibelokkan, ada yang ditutup-tutupin, kemudian memang ada tokoh-tokoh sejarah itu ada yang kepengin dihapus, seakan-akan tidak berjuang di SH ini. Maka ketika sekarang saudara-saudara kita ada yang memosting tentang sejarah, tentang tokoh ini, ada yang kebakaran jenggot. Tapi saya melihat jenggotnya juga kurang panjang sih, jadi kita nggak apa-apa, biarkan saja. Jadi yang penting kita sebagai orang PSHT kita mendapatkan tambahan-tambahan berita, entah benar atau tidak. Yang penting kita tidak mencaci maki. Lah kalau kita mau tahu benar atau tidak, justru dengan adanya berita itu kita harus menelusuri kepada orang yang memposting, karena juga dikasih alamat email, dikasih alamat websitenya, dikasih artinya bertanggung jawab yang memposting itu. Untuk itu saudaraku semuanya, apabila ada yang orang-orang yang saudara-saudaramu yang kebakaran jenggot, ya memang jenggotnya kurang panjang juga. Seperti saya inilah, kita umpetin jenggot saya. Dulu panjangnya tak umpetin. Santai. Jadi kalau ada yang kebakaran jenggot, santai saja. Kita lihat sebagai lelucon saja. Lelucon. Lucu ya, orang kok ada yang kepengen mengubur sejarah tokoh-tokoh itu apa maksudnya gitu, biar tahu gitu. Santai saja. Saya kalau mau serius, ada yang negur juga, kok sekarang nggak bercanda. Nah sekarang pakai bercanda lagi, kita tambah mumet. Ngomong yang lebih-lebih biar tambah mumet nih. Maka dari itu saudaraku semua, ayo kita dengarkan bicaranya Mas Tarmaji. Kalau saya berbicara masalah Mas Tarmaji, juga ada yang nggak senang. Katanya membenci Mas Tarmaji, kok sekarang bicara. Sejak kapan saya Kembeling membenci Mas Tarmaji? Belum ada dalam sejarah saya membenci tokoh-tokoh di PSHT. Ngaco aja lele. Ngaco. Ayo dengarkan dulu, didengarkan apa yang dibicarakan Mas Maji. Termasuk hak paten lah, termasuk buku tinggalan lah yang tidak boleh dibaca oleh siapapun, bahkan ke anaknya juga nggak boleh. Ning anaknya saiki piye? Kalau anaknya kalau. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Mas Tarmaji dihapus segala dosanya sehingga Mas Tarmaji hidup enak di sana. Ning kae berarti ya.
dengarkan ya, Mas Tarmaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat adik-adik sekalian dan saudara-saudara yang sangat berbahagia, kita berada di rumah asal muasalnya Setia Hati Teratur. Tapi tidak baik kalau kita tidak berbicara bagaimana kok kena Esa Teratur secara begini. Esa Teratur yang semula bernama Setia Hati Pendak Sporokot, yang kemudian berubah nama menjadi Setia Hati Pemuda Sporokot. Ini didirikan oleh beliau Bapak Arjo Utomo pada tahun 1922 dan berkembang 1924 dan sampai sekarang. Siapa Arjo Utomo? Arjo Utomo adalah seorang patriotik, seorang perintis, dinamakan oleh pemerintah sebagai seorang perintis kemerdekaan. Karena hidupnya beliau di zaman penjajahan, dan beliau ini sangat kuat, sangat katakan betul sekali dalam melawan penjajah Belanda. Sampai-sampai beliau bekerja itu selalu keluar karena keaktifannya melawan penjajah, sehingga beliau ini sering keluar masuk penjara. Mau di penjara selama akan dibuang ke Dipo nggak jadi, karena sudah menjalani di penjara itu sudah ada 3 tahun. Mulai tahun 25 terus beliau itu keluar masuk penjara, sehingga latihan-latihan Esa Teratur seringkali diteruskan oleh anak didiknya yang dikatakan pada saat itu ada teman-teman sahabat-sahabatnya. Itu kejadian itu. Nah, beliau ini setahun 38 sudah menderita sakit, ibaratnya sudah nggak bisa melatih, tapi anak didiknya, sahabatnya, temannya itu sangat setia dan meneruskan pendidikan itu. Tahun 42 waktu Jepang masuk, maka Esa Teratur disepakati di dalam katakan itu musyawarah bersama-sama kadang-kadang Esa Teratur kala itu atas usul yang namanya Suratmo Surangpati, tokoh Indonesia Muda, mengusulkan SAPSC, Esa Pemuda Sporokot, dirubah namanya menjadi Setia Hati Teratur. Esa Teratur itu mulai tahun 53 setelah tidak perguruan, akhirnya menjadi organisasi persaudaraan. Jadi Esa Teratur itu bertumbuh pada paseduluran. Ini terbukti waktu saya kecil di Surabaya ada Esa Teratur dipimpin oleh Pak Darsono Arjindo. Kemudian di Mojokerto ada Esa Teratur dipimpin Pak Wedono. Di Madiun ada Esa Teratur dipimpin Pak Arjo Utomo, Pak Tomo Mangkujoyo. Nah, kemudian di Solo ada Esa Teratur dipimpin Makmur Kaji. Ada di Jogja yang dipimpin oleh Pak Sawo. Ini tidak ada hitam di atas putih sebagai hitam, tapi tujuan utamanya sana untuk didik, menjadikan manusia betul-betul tak ada salah. Bagaimana mencapai ini? Ya, melalui pencaksilat. Melalui pencaksilat. Ternyata pencaksilat indeks pendekar. Pendekar itu indeks orang yang selalu membela kaum yang lemah. Kalau penjajah, melawan penjajah. Kalau gitu saya baik. Loh, terus ilmunya apa? Ilmunya mengenal
jati dirinya sendiri. Karena setelah mengenal jati dirinya sendiri, kita tidak akan sulit mengenal orang lain. Karena orang mengenal jati diri berarti harus mengakui kelebihan dan kekurangannya. Nah, berarti persaudaraan itu menjadi rangkaian agar Satrate sebagai cabang. Iya, hubungannya. Jadi saya dengan Surabaya, saya dengan Jakarta, saya merasa tidak lebih. Hanya ada rasa saling menghormati. Kelebihan bagaimana? Belum tentu. Yang Jakarta itu lebih rendah. Nah, itu pekurung. Kita bukan pekurung. Kita senang. Saudara Jakarta, saudara di Bandung lebih hebat, senang. Bedanya gitu. Hubungannya yang benar persaudaraan. Lalu tenggang rasa, hormat menghormati, itu yang satu. Kembali ke rumah ini, bahwa harapan Bapak terhadap keluarga Setiawati ke depannya dengan adanya rumah ini, Pak, harapan Bapak apa, Pak? Harapan saya pada saudara saya, tahu cikal bakalnya hanya seperti ini, maka rumah ini yang mau saya jadikan museumnya Satrate, sehingga saudara kami bisa mengaca. Lu kok saya jadi ini, berarti ada perjuangan yang gigih bisa hilang. Dan bangunan yang sekarang ada di Satrate itu tidak ada melibatkan satu orang, dua orang dan minta bantuan dari pemerintah, dan enggak. Itu murni dibiayai Satrate, tapi bukan murni dibiayai oleh oknum Satrate. Enggak. Bisa, nyatanya bisa. Ya alhamdulillah, dulu-dulu Satrate bisa menyadari memahami. Yang saya inginkan kerukunan, kebersamaan lillahi ta'ala kalau bantu. Itu yang ada. Itu bagi saya nasihat almarhum Imam sepiro gedening sangsara yang tinampa amung dadi coba. Semua keungsaran pasti ada cobaan-cobaan. Nah, dengan cikal bakal di rumah beliau ini kita merasa bangga, tapi saya juga prihatin. Ternyata tempatnya ini harus lagi. Saya tadi merintahkan Pak Ada Pariwur, tidak usah nunggu lama-lama, mulai besok tolong diperbagi, sehingga kalau ada tamu itu rasanya itu kita tidak malu barang gitu. Nah, itulah sekelumit sejarah Satrate. Nah, ini contoh ya. Satrate bagaimana tidak diterobos peguruan-peguruan lain atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mundur kemudian menggunakan nama Satrate, kan jadi kacau. Maka saya sudah mempunyai hak paten untuk menjaga jangan sampai Satrate itu kemana-mana. Di luar negeri, Malaysia kan suka mengklaim milik orang lain. Nah, aset Satrate itu sudah saya masukkan hak paten, sudah punya hak paten, sudah mulai 2006. Hak patennya terdiri dari lambang, lambang, bed, baju, nama, Persoalan Setiati Terate sama Setiati Terate, kemudian baju batik, lalu Mars Satrate, termasuk senam jurus itu masuk hak paten. Masuk hak paten juga? Hak paten saya bawa itu. Gitu. Ada bawa. Jadi semuanya pokoknya sudah tidak bisa tidak bisa. Oh, itu hanya pada saya. Ini buku pedoman jurus senam dasar dan pasangan itu sudah dia patenkan. Lalu boleh dibaca Tarmaji hanya sebagai wakil dari Satrate. Jadi aset Satrate itu seperti saya katakan tadi, sak glugut Pirno Sewu benak Tarmaji tidak punya keinginan. Itu. Lalu hak patennya seperti macam ini masuk hukum. Jadi sudah diserang dari manapun, saya punya semua kok. Sudah mempunyai benteng gitu. Punya benteng. Itu udah 2006 keluar. Itu saya berjuang 4 tahun itu.
Gun baru. Lalu sampunya buku itu tinggalan beliau pendiri Satrate. Ini diberikan oleh putaran Pak Arsono, pesan sama saya, tanpa mo iki kalau nama Maji sudah, tolong selamat di Pak Darmaji, tidak kemana-mana. Anak saja baca, saya tidak boleh kok. Gitu. Berarti Iya. tidak boleh di regenerasi juga nggak boleh, Pak? Tidak boleh. Khusus untuk Pak Tarmaji. Iya. Baik. Itu. Dan tolong selamat di Pak Darmaji, tidak kemana-mana. Anak saja baca, saya tidak boleh kok. Gitu. Berarti Iya. tidak boleh di regenerasi juga nggak boleh, Pak? Tidak boleh. Khusus untuk Pak Tarmaji. Iya. Baik. Itu. Udah puas? Silahkan, kalau berani juga mencaci maki Mas Maji silahkan. Berani misuh-misuh, berani menghina, ya silahkan. Tapi saya tidak. Seluruh senior di PSHT, seluruh senior di SH, saya akan hormati. Itu hak saya untuk menghormati orang, hak saya untuk tidak misuh-misuh, hak saya untuk tidak mencaci maki, hak saya untuk tidak menghina orang. Yang tukang menghina seperti di grup Jabodetabek, grup WA, seperti ada yang di grup Facebook PSHT seluruh dunia, PSHT kemudian keluarga besar, yang miso-miso, yang caci maki, silahkan lanjutkan. Oke? Engko nek wis mati rak mari. Bareng.